Saya ingin menyatakan kepada teman-teman, radikalisme ini adalah hal-hal yang sangat dekat sekali. Secara bahasa itu sangat dekat sekali dengan ekstremis, dan kemudian naik tingkat lagi menjadi teroris. Kita akan menuju ke pesantren Komarudin, bertemu dengan para Gus di sana untuk program perdana Sogus, Sowan Gus. Kita sedang dalam perjalanan, kira-kira waktu tempuh kita setengah jam untuk sampai di lokasi Pondok Pesantren Komarudin. Ini suasana jalan di Gresik. Kita sekarang sudah sampai di Jembatan Kebanggaan Gresik, Jembatan Sembayat, dan sebentar lagi kita akan sampai di lokasi. Nah, ini suasana depan komplek Pondok Pesantren Komarudin. Nah, kita disambut hujan ini, Sobat Sogus. Kita masuk ke kediaman Gus Hasan, semoga beliaunya ada. Assalamualaikum. Monggo. Oke, sekarang kita sudah di kediaman Gus Hasan. Kita disambut. Ini Gus Hasan yang sangat bersahaja sekali. Kita banyak ngobrol tentang banyak hal. Gus Hasan ini seorang dosen di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang kita mau masuk ke komplek Pondok Pesantren Komarudin. Ini pintu gerbang Komarudin. Ini kita mau sowan ke pengasuh Yai Iqlil. Ini suasananya, Sobat Sogus. Banyak moto-moto yang tertempel di sana. Ini kompleknya megah sekali, Pondok Pesantren Komarudin. Oke, karena masih pandemi, ini kita cuci tangan dulu sebelum sowan ke Kiai Iqlil. Sambil menunggu, dipersilakan Kiai Iqlil, kita ngobrol banyak hal tentang perkembangan Komarudin, apa saja yang ada di Komarudin. Sekarang kita menunggu Kiai Iqlil. Pesantren Komarudin ajenge ngeliput di ini rencang-rencang dari media Gresik Pos. Nah, ini ada program Sogus, Sowan Gus ini. Nah, pesantren Komarudin ini karena menurut kami yang tua ya di Gresik, jadi kita mulai untuk meliput di Komarudin nih. Oke, bincang-bincang kalian Gusam mau pilih Gus Komarudin nggih. Wis ngono wis saged ngono. Iki ngomong nek ngomong. Paling itu ya mabut niki masih sing Pak Komarudin. Kalau santri, namun santri itu. Nggih, mungkin insyaallah nggih ngeliput napa makam-makam nih di makam Mbah Komarudin, makam Mbah Saleh-Sani. Alhamdulillah Sobat Sogus, kita dapat
sowan ke Kiai Iqlil. Beliau sangat bersahaja sekali dan banyak petua-petua beliau yang disampaikan kepada kami tim Sobat Sogu. Sekarang berziarah di makam Kiai Komarudin. Lalu kita sedang menuju di pusat lembaga pendidikan di Komarudin. Sahabat Segus, ini komplek lembaga pendidikan Pondok Pesantren Komarudin. Rindang sekali suasananya, kebetulan ini habis hujan. Perlu diketahui Sahabat Segus, Komarudin ini menyelenggarakan banyak jenjang pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Sahabat Sogus, Sowan Gus, kita masih berada di komplek Pondok Pesantren Komarudin Bunga Gresik. Kali ini kita berada di komplek makam para muassis Pondok Pesantren Komarudin. Di komplek ini ada beberapa pusara dari muassis Komarudin ya. Salah satunya adalah Kiai Solesani. Tadi kita sudah berziarah ke makam pendiri pertama Kiai Komarudin. Perlu diketahui Sobat Sogus bahwa Kiai Solesani nama aslinya Nawawi Soleh Pemangku Komarudin yang kelima. Secara singkat, dari jalur ibu Kiai Haji Muhammad Solesani merupakan cicit dari Kiai Komarudin yang sudah kita kunjungi dan kita ziarahi di sana. Kiai Komarudin itu adalah pengasuh pertama dari Pondok Pesantren Komarudin. Sedangkan dari jalur ayah, Kiai Solesani bersambung pada Mbah Sabil Menakang Grung Padangan Bojonegoro ya. Kiai Haji Solesani tempat tinggal selama 1 tahun di Mekah pasca menjalankan ibadah haji, dan selama itu berguru pada ulama di Mekah, dan kemudian ini yang menyambungkan sanad keilmuan dari para kiai-kiai yang ada di Indonesia. Begitu Sobat Sogus, dan kita akan masuk ke dalam komplek makam, kita berziarah, bertahlil, dan semoga kita mendapat keberkahan dari ziarah kita ini. Fala khayyamtum dhanni fahasyakum wa hasyakum sa'idna id atainakum wa fusna hina zurna Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam wa jami'u usulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sogus, Sowan Gus, Gresik Pos yang sekarang lagi menonton dan menyaksikan aktivitas kita di Pondok Pesantren Komarudin Bunga Gresik. Pada kali ini kita sudah ketemu dengan Gus Hasan Mahfud. Kita akan membicarakan perihal radikalisme dan kontra radikalisme. Selamat siang, Gus Mahfud. Selamat siang, Gus. Kita tentu akan sangat paham sekali, bahkan kata radikalisme ini sering kita dengar, kita baca di media dan seterusnya ya. Gus Hasan ini kenapa kemudian menjadi narasumber kita untuk memperbincangkan radikalisme kontra radikalisme? Karena beliau aktivitas akademisnya sering bersinggungan dengan isu radikalisme dan kontra radikalisme. Ini suatu
kesempatan yang luar biasa dan kita akan mendengarkan langsung bagaimana penjelasan Gus Hasan tentang radikalisme dan kontraradikalisme. Perlu diketahui pemirsa Sokus yang berbahagia, di Pondok Pesantren Komarudin ini kita dari kedatangan awal sudah berkeliling, kita juga sempat berziarah ke muassis pertama Mbah Kiai Komarudin. Sekarang ini memulai diskusi kita ini Gus Hasan. Jadi kita sebagai santri juga sekaligus umat muslim ini sering risih dengan radikalisme yang kemudian dikaitkan dengan Islam atau dikaitkan dengan pesantren, dan kita sebagai santri tentu perlu kemudian membicarakan ini, isu ini. Langsung saja Gus Hasan, ini sebenarnya radikalisme sendiri, jika kita coba untuk lihat dari aspek kebahasaan, seperti apa ini radikalisme Gus Hasan? Baik, terima kasih Gus Fikri. Sebelum kita berbicara tentang radikalisme, tentu saya ingin mengkonfirmasi bahwa ya kebetulan dan kesempatan, saya memiliki kesempatan sejak tahun 2015 saya bergabung di Pesantren for Peace. Ini jaringan yang telah lama kita kita bersama-sama saling belajar, kemudian memberikan training dan juga di training juga untuk para santri, untuk para gus atau untuk para ustadz di pesantren di Jawa. Dan alhamdulillah sejak tahun itu, yaitu 2016, saya tergabung ke dalam forum tersebut. Alhamdulillah, sehingga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari itu. Selain juga kita juga pernah melakukan penelitian. Tapi ya pada prinsipnya kita tidak bisa melihat radikalisme ini sebagai sebuah hal yang jauh dari kita. Ini dulu yang sebenarnya perlu kita sampaikan, bahwa radikalisme itu adalah hal yang sangat dekat dengan bahkan keluarga kita, atau kemudian bahkan dengan kehidupan sehari-hari kita, sehingga perlu menjadi perhatian kita semua. Hanya saja kita menjadi kadang itu tidak awas atau tidak sadar terhadap hal-hal itu. Kenapa saya katakan demikian? Pada akhir-akhir ini banyak sekali kemudian kita menemukan penelitian, survei, atau bahkan yang mencengangkan, kita memang disadarkan oleh peristiwa-peristiwa yang ya tentu sangat emosional yang kita lihat, misalkan seperti bom Bali yang mau tidak mau itu melibatkan umat Islam, mau tidak mau, sehingga itu adalah titik balik dari seseorang luar melihat Indonesia, melihat santri, melihat Islam di Indonesia, kok sekarang seperti ini begitu, seolah-olah tiba-tiba saja meledak, dan itu kemudian kita baru mengenal apa itu radikalisme, dan kemudian semuanya mulai bicara tentang radikalisme. Nah, karena memang dari awal seolah-olah kita kurang sadar bahwa potensi itu memang ada. Nah, sehingga saya ingin menyatakan kepada teman-teman, radikalisme ini adalah hal-hal yang sangat dekat sekali, secara bahasa itu sangat dekat sekali dengan ekstremis, dan kemudian naik tingkat lagi menjadi teroris. Ini irisannya atau eskalasinya bisa langsung lonjak. Orang radikalisme itu nggak bisa suatu saat teroris, bisa, karena irisannya sangat tipis sekali. Karena apa? Karena nanti ada ciri-ciri yang sangat luar biasa dari radikalisme itu sendiri. Bahasaan, memang radikalisme ini bukan hal yang dalam arti, kalau dalam filsafat itu sangat positif itu, berpikir secara mendalam, bukan itu. Tapi radikalisme ini sudah menjadi sebuah paham di mana golongan-golongan ini secara pemahaman itu sangat radikal. Maksudnya radikal itu ya sangat datar sekali.
gitu ya Gus ya. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang radikalisme. Lalu kemudian sebenarnya sumber radikalisme sendiri ini seperti apa ini Gus Hasan? Ya. Jadi, apakah radikalisme itu kemudian tumbuh dari satu pemahaman, satu paradigma, atau bahkan dari sumber-sumber agama? Nah, ini kan perlu kemudian kita semua tahu ya, supaya nanti bisa mengenali ini radikalisme itu seperti apa. Gitu. Ya, tentu sumbernya kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama memang eksternal dan internal. Coba kita lihat kalau eksternal dulu, maksudnya eksternal adalah hal-hal yang masuk kepada diri seseorang, ya kan? Artinya apa? Bacaan atau kemudian tafsir terhadap agama. Sesungguhnya agama itu mengajarkan tentang kita tahu rahmat, itu prinsip. Islam sebagai rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sebagai rahmat. Ini sudah hal yang sangat prinsip sekali. Maka kalau kita melihat kelakuan, aktivitas-aktivitas radikalisme itu sudah kontraproduktif, sangat berbeda dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, kenapa terjadi? Itu adalah tafsir terhadap agama. Jadi tafsir terhadap teks-teks keagamaan. Agama sendiri sama sekali tidak mengajarkan kita untuk bersikap radikal. Kita punya narasi atau kita punya prinsip-prinsip, misalkan khairul umur awsatuha. Sebagai hal itu adalah hal-hal yang di tengah-tengah. Tadi ketika kita melihat ayat kan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan qalbi ghalidul qalbi lam fadlu min haulik. Bagaimana kemudian sikap-sikap keras, sikap-sikap radikal itu memang tidak dikedepankan oleh Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena kalau seandainya ini dikedepankan berbahaya, bisa lari semuanya. Maka sekali lagi, radikal itu memang bukan dari agama, tetapi radikal bisa lahir dari tafsir atas agama. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada beberapa orang atau beberapa kelompok, entah dengan sengaja atau tanpa sengaja, yang kemudian menafsirkan agama, mengajarkan agama dengan pemahaman yang sepihak, dengan pemahaman yang sangat-sangat bahasanya dasar. Dasar di sini bukan kemudian dasar yang baik, tapi dasar yang artifisial, permukaan sekali, nggak sampai mendalam. Kalau kita dalam tradisi ilmu kepesantrenan gitu ya, kita kan selalu dibiasakan dengan hal-hal yang berbeda. Nah, sedangkan kalau kita melihat tafsir keagamaan orang radikal itu tunggal, Pak. Jadi salah satunya ya karena eksternal itu tadi, bacaan tunggal itu akan membuat kita menjadi radikal. Tidak pernah tahu ada perbedaan tafsir terhadap agama. Adanya satu saja, seperti itu terindoktrinasi. Sehingga seolah-olah kalau ada yang lain itu kok aneh, wah gitu, wah ini salah ini, wah ini bid'ah, wah bukan dari kita. Nah itu kan yang terjadi. Jadi awal-awalnya adalah itu kalau kita lihat dari eksternal. Nah yang kedua memang dari sisi internal, maksudnya internal adalah jiwa kita. Nah ini mungkin nanti para kiai akan bisa memberikan bagaimana kemudian zikir salah satunya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Cara jiwa kita, batin kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu akan membuat kita, bahasanya itu resilience, lenting, daya tahan tubuh kita itu kuat terhadap hal-hal yang kemudian masuk dari luar tadi itu, supaya kita bersikap radikal. Nah ini makanya saya katakan internal ini juga penting sekali. Berarti ini ya berkaitan juga dengan akses sumber agama. Kalau orang semakin kaya terhadap sumber-sumber agama kan bisa membandingkan. Kalau hanya satu sumber terus kemudian ditelan mentah-mentah, yang ini yang kemudian jadi kayak semacam shock gitu ya, orang beragama itu. Oke, jadi begini Gus Hasan, tadi kita sudah ngobrol ini, paling tidak sudah punya gambaran ya tentang radikalisme. Lah, sekarang bagaimana ini kemudian tahu bahwa kelompok ini ada indikasi radikal? Jadi indikatornya itu apa ini radikalisme itu? Ya, baik, ada beberapa hal yang secara kasat mata atau kita harus memperhatikan betul.
mereka atau individu-individu ini tergolong dalam tanda kutip radikal sebagai tanda awal. Yang pertama adalah ketika mereka tertutup. Maksudnya tertutup bahwa mereka tidak mau share perdebatan atau diskusi. Ini adalah indikasi yang kemudian sangat kentara terhadap cara-cara berpikir radikal. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa keyakinan saya lah yang benar. Hanya satu itu, dan kemudian tidak mau terbuka, sehingga mereka tertutup terhadap diskusi, diajak ngobrol, itu sangat tertutup sekali. Itu adalah indikasi yang sangat pertama dapat kita lihat. Yang kedua adalah ketika mereka ternyata lari atau kemudian menjauh. Ya, saya kasih contoh, misalkan kalau kita tahu hijrah Rasul ketika ke Madinah itu adalah mendekati rakyat, mendekati orang-orang ahlul kitab, mendekati Nasrani, mendekati Yahudi. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang radikal? Mereka akan menjauhi, nggak mau sama sekali berdialog. Nah, ketika mereka kemudian ada yang berbeda paham, ada yang berbeda pemahaman, ada yang berbeda aliran, kemudian mereka kok malah menjauh, sama sekali nggak mau diskusi. Ini adalah contoh radikalisme yang sangat kentara sekali. Jadi mereka menjauh, bukan kemudian mendekat. Nah, yang ketiga, ketika radikalisme ini kemudian menganggap pemahaman yang lain itu salah. Itu jelas. Jadi ketika selalu salah, apapun yang berbeda itu salah. Jadi tafsir itu tunggal sekali lagi, bukan kemudian tidak ada keragaman tafsir. Yang paling agak mendekati ke atas ini saya katakan ekstrim. Jadi indikasi yang kemudian mendekati ke ekstremis, yaitu ketika sudah mulai menggunakan cara-cara kekerasan, sudah menggunakan cara-cara yang tidak menekankan rahmat, tidak menekankan kemanusiaan. Sudah represif ini. Sudah represif. Itu sudah kemudian menjadi naik tingkat lagi sampai kepada ekstremis. Nah, saya kira ini adalah indikasi-indikasi yang mungkin akan terjadi pada individu seseorang, kelompok, atau yang lainnya. Ya. Jadi kita semakin paham ini Sobat Sogus tentang radikalisme. Potensi radikalisme bisa mengindap ke siapapun, individu ataupun kelompok. Jikalau kita sebagai manusia terlalu menutup diri pada lian, orang lain, pihak lain, maka ini potensi radikalisme sudah mulai ini tumbuh di diri kita. Oleh karenanya perlu kemudian kita antisipasi. Kalau bisa ya kita tidak seperti itu, tidak merasa tertutup dan tidak bisa kemudian komunikasi dengan lian, pihak lain dan seterusnya. Baik, Gus Hasan, jadi selanjutnya ini berkenaan dengan bagaimana kemudian kondisi di Gresik. Nah, tentu radikalisme itu kan tidak kemudian hanya menyerang satu teritorial tertentu di Timur Tengah atau di mana. Di Indonesia pun sudah mulai merangsek masuk ini. Dan juga di Gresik. Apakah kemudian Gus Hasan dengan track record risetnya, terus kemudian pengamatannya dengan kondisi yang ada di Gresik ini, ada enggak indikasi-indikasi bahwa radikalisme ini sudah mulai tumbuh di Gresik ini? Bagaimana Gus Hasan? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, sepengetahuan saya, kita tidak bisa melepaskan konteks Gresik dari Indonesia secara umum. Sekarang di era serba globalisasi, kita juga tidak bisa melepaskan konteks Gresik bahkan dalam konteks dunia. Secara umum juga lebih luas lagi. Karena apa? Karena kita akses stabilitasnya itu sudah sangat mendunia, yaitu dengan cara internet dan yang lain-lain sebagainya. Artinya kita tidak bisa membatasi bahwa warga Gresik misalnya, santri Gresik atau kemudian masyarakat Gresik akan mengakses ilmu pengetahuan hanya dari Gresik. Saya yakin tidak. Maka kemudian sekarang ini era hibrid katanya itu. Semua orang itu bisa jadi di sini tapi mendapatkan ilmu dari Amerika, mendapatkan ilmu dari Saudi. Maka potensi yang terjadi bahkan di Gresik itu sangat mungkin terbuka. Kalau kemudian akses stabilitasnya ini adalah yang diakses internet yang kebetulan narasi-narasinya mengarah kepada radikalisme. Nah, kan begitu. Maka secara umum pun di Indonesia trennya bahwa
pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, baik itu dari Rohis, itu naik semua, bahkan naik semua. Wahid Foundation melakukan riset di tahun 2016, itu juga menemukan hal yang sama. Kemudian CSRC melalui PPIM yang kemudian didanai oleh PPIM itu sendiri ya, Uni Eropa, itu juga memberikan rilis yang kemudian menunjukkan adanya peningkatan di radikalisme itu sendiri. Ya, Gresik sendiri kita tetap harus yakin bahwa suasana kondisivitas Gresik yang masih digawangi oleh para kiai-kiai, alhamdulillah pesantren, ada pesantren Komarudin sendiri ya, ada pesantren Mambaul Sholihin, ada pesantren Darut Taqwa, semua pesantren Al-Azhar Menganti, semuanya saja. Saya kira ini masih bisa menjadi benteng moderasi keislaman. Betul. Kita harus yakin itu. Sehingga kalau saya boleh memberikan rekomendasi atau memberikan pesan kepada ini penting masyarakat Gresik, ini yang penting bahwa bagaimanapun pesantren ini adalah gawang moderasi keislaman, terutama di Indonesia. Apalagi di Gresik, yang kemudian kita mengenal pembangunan industrialisasi juga besar-besaran, di mana bahwa masyarakat urban pasti datang. Kunci dari industrialisasi adalah datangnya masyarakat-masyarakat di luar yang kemudian mencari nafkah di sini. Nah, oleh karena itu keberagaman pasti akan semakin tumbuh. Benar. Ini kalau kita nggak sukses memahami keberagaman, ini kita akan terjerembab pada radikalisme. Kan begitu. Betul. Kita nggak mampu memahami bagaimana budaya, misalkan orang Bali datang ke sini, ya kan, mau sholat misalkan dalam tanda kutip sholat Bali, dia mau sholat di rumahnya saja kesusahan kalau kemudian kita nggak menerima sebagai warga, ya kan, atau yang lain sebagainya. Nah, ya, jadi radikalisme itu ya harus disadari bahwa bisa mengancam siapapun, kelompok manapun, namun ada sendi-sendi yang kemudian harus kita rawat, terutama di Indonesia, termasuk di sini. Pesantren kiprahnya perlu kemudian dibina, kemudian ditumbuhkan sebagai benteng radikalisme agama tentunya, khususnya keislaman begitu ya. Bagaimana mengajari santri ini supaya bertindak moderat, terus kemudian toleran dan inklusif, tidak eksklusif. Ada kemudian sebagai kalau radikalisme ini sudah menyerang, ini ada pertahanan dan bahkan kita bisa menyerang. Terus kemudian ada istilah kontra radikalisme ini, Gus Hasan. Nah, bagaimana sih kemudian opsi-opsi? Tadi sudah disebutkan ya, opsinya ada pesantren, terus kemudian media. Nah, bagaimana kemudian opsi kontra radikalisme ini bisa dilakukan untuk membatasi sepak terjang dari radikalisme masuk ke Indonesia atau Gresik secara khusus? Oke, terima kasih. Ya, kontra radikalisme atau kemudian kontra ekstremisme memang mau tidak mau harus kita kampanyekan, harus kita sosialisasikan. Nah, sebenarnya yang terjadi di pesantren itu adalah cara-cara yang sangat moderat, ya kan? Amaliyah, pemahaman, kita tahu bagaimana pendidikan agama kita di bidang fikih misalkan. Jangankan kita tidak hanya mengenal 4 mazhab, tapi di dalam satu mazhab pun ada pemahaman yang lain. Misalkan di Asy-Syafi'i kita mengenal ada An-Nawawi, ada Ar-Rafi'i. Di bahasa itu ada kemudian bahasa yang kemudian dikembangkan oleh Iraki atau Kufi atau Baghdad. Yang lain sebagainya itu sangat, kalau kita lihat di pesan itu seolah-olah terbelentang cakrawala seperti ini. Ini adalah potensi awal. Tapi sekali lagi, kalau kita punya senjata tapi nggak pernah ditampakkan, ini muspro. Benar. Nah, ini tantangan kita sebagai orang-orang muda. Teman-teman muda semuanya harus memaksimalkan potensi pesantren ini, kemudian disosialisasikan dan mudah diakses di luar. Caranya adalah mengoptimalisasi media. Ini media massa, baik itu koran ataupun media massa yang online. Itu harus kita sekali lagi kita ramaikan narasi-narasi yang baik, narasi rahmat, narasi moderat, narasi-narasi yang penuh dengan penerimaan terhadap orang lain. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan sedari awal untuk kemudian kita melakukan kontra narasi. Strateginya yaitu karena apa? Sekali lagi, media itu adalah ibarat sebuah lahan yang siapapun kalau mau ke sana, internet itu, dia akan mendapatkan.
Kalau seandainya menunya ibaratnya itu yang ada adalah menu radikalis semua, siapapun yang sebenarnya nggak ada niatan, sekali lagi tadi ya, masuk membaca ya kemudian akan terjangkit itu. Kalau seandainya menunya ternyata rahmat, menunya adalah moderat, menunya adalah menerima, menunya terbuka, toleran, nah, orang membaca, memahami, akhirnya mereka mendapatkan itu. Saya kira itu yang paling harus awal. Ada kesadaran ya tentang keragaman, bahwa kita itu tidak sendirian, kita berbeda-beda, baik itu ras, suku, bahasa, dan tentunya agama. Ini yang kemudian harus kita rawat, bahwa kita harus bisa menerima bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan yang selamanya akan ada, Dan di situ kemudian kontra narasi harusnya dimunculkan, baik itu termasuk ya tadi ya melalui media daring. Nah, ya, tentu harapan saya secara pribadi Gresik Post ini memiliki kepentingan dan mengharusutamakan ini juga. Saya sangat berharap seperti itu. Semoga nanti ke depannya Gresik Post juga mengharusutamakan moderat Islam, mengharusutamakan pesantren. Pesantren ini di Gresik terutama itu macam-macam banyak, dan ini perlu corong yang kemudian dapat syiarnya itu lebih luas. Nah, salah satunya saya sangat berharap Gresik Post mampu memasuki dan memfasilitasi itu. Baik, itu sangat memberi spirit ya bagi Gresik Post untuk mengambil bagian melakukan satu kontra radikalisme, atau paling tidak memberi pemahaman-pemahaman yang bisa menghindarkan pembaca-pembaca Gresik Post tidak terjebak pada sikap radikal ya, Oke, terima kasih banyak ini Gus Hasan karena sudah diajak keliling tadi menyusuri lingkungan Pondok Pesantren Komarudin yang cukup luas sekali. Di situ ada lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Komarudin, dan bahkan kita dipersilakan dijamu di rumah beliau Gus Hasan. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Ya, semoga ini menjadi ibadah bagi kita. Jadi untuk menutup sesi kita diskusi tentang radikalisme ini, apa kemudian pernyataan dan sikap ya yang menjadi masukan dari Gus Hasan terhadap kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok milenial yang akses terhadap media daring itu sangat-sangat terbuka sekali. Apa ini yang harus dijaga, dipegang oleh mereka ini biar tidak terjebak oleh narasi-narasi radikalisme tersebut, Gus Hasan? Ya, baik, terima kasih. Saya juga masih muda, jadi ini kira-kira saya akan mengajak saja kepada teman-teman, mari kita bersama-sama begitu saling mendukung di bidang apapun. Saya kira mereka yang suka misalkan ngambil video, misalkan pakai video, kita berdakwah bersama-sama buat video kreatif, di mana kita bisa menghargai satu sama yang lain, membuktikan bahwa Indonesia, Gresik itu khazanah kita adalah khazanah keberagaman. Berbeda boleh, tapi kita samanya keluarga. Berbeda boleh, tapi kita harus bertoleransi, bekerja sama. Mereka yang kemudian teman-teman teman-teman muda ini bisa buat kartun dan sebagainya, ayo kita ramaikan kartun-kartun yang kemudian ini memoderasikan, mengarusutamakan moderasi. Karena apa? Karena memang selama ini seolah-olah ini bukan pasar yang menarik. Karena tidak akan konsumennya mungkin seolah-olah saja enggak itu, tapi ini sangat kontributif terhadap kondisi real masyarakat kita saat ini. Sangat kontribusi sekali. Apalagi misalkan teman-teman yang lain bisa menulis di media, menulis artikel, ya monggo silakan. Jadi apapun potensinya, saya minta bagaimana kemudian perspektif rahmat, perspektif toleransi ini bisa menjadi arus utama dalam perjuangan. Ya tentu kita berjuang bersama-sama. Yang di pesantren, teman-teman ya ayo belajar dengan rajin, membaca perbedaan-perbedaan ini dengan biasa begitu, sehingga kita bisa menjadi orang yang terbuka dan sekali lagi resilience atau kemudian punya daya tahan, punya daya lenting terhadap narasi-narasi atau kemudian godaan-godaan radikal. Betul.
Jadi statement akhirnya itu kan kalau dalam tradisi pesantren kita mengenal ikhtilafu ummah rahmah. Ya. Jadi perbedaan itu rahmat, tidak perlu kemudian dibentur-benturkan, tidak perlu kemudian saling menyinggung. Kita cari satu solusi, berdialog bagaimana kemudian bisa bersama-sama menuju satu kemajuan, satu titik akhir yang penuh kebaikan, begitu Gus Hasan ya. Jadi begitu sobat Sogus yang masih setia menyaksikan podcast kita kali ini, dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada sami-sami, terima kasih. Gus Hasan dan semua tim yang telah bekerja untuk menyiapkan podcast ini secara baik. Begitu saja, akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Mahzumi untuk Sogus.